Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ayu Kusuma Nirwana dari Perbankan Syariah A dengan NIM 40220019 akan mempresentasikan kajian kesejahteraan nasabah bank konvensional dan bank syariah di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit akibat virus yang diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia. Untuk menghadapi perubahan ekosistem selama dan pasca pandemi, serta berbagai tantangan struktural yang dihadapi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyiapkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020 sampai 2025 atau yang disingkat dengan RP2I yang diharapkan dapat terwujudnya perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia yang dapat diperhitungkan dunia internasional. Bukan hanya memiliki pangsa yang besar, tetapi juga karena memiliki lembaga perbankan yang kuat, mampu berdaya saing dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan perekonomian. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, namun juga pada sektor pariwisata, pendidikan, dan sektor ekonomi. Pada sektor pariwisata, di mana pendapatan dari pariwisata berkurang karena adanya PPKM atau lockdown yang membatasi jumlah wisatawan, di mana hanya 50% dari total keseluruhan, sehingga dapat menurunkan pendapatan dari sektor pariwisata. Sedangkan dalam sektor pendidikan, membuat adanya pembelajaran jarak jauh atau daring, sehingga keterbatasan sinyal dan media menjadi salah satu penghambatnya. Sedangkan dalam sektor ekonomi, dampaknya yaitu penurunan pendapatan masyarakat karena terjadinya pemberhentian tenaga kerja atau PHK. Yang kedua adalah bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang beroperasi dengan peraturan perbankan dan mendapatkan pendapatannya dari bunga. Miller menyatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana dinilai dari uang yang diterima si pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Peraturan yang dipakai bank konvensional adalah PBI nomor 13 1 PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Rasio keuangan bank konvensional diukur menggunakan CAR atau Capital Adequacy Ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana. NPL, Non-Performing Loan, yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengatasi risiko kredit macet. Dan ROA, Return on Asset, yang berguna untuk melihat apakah investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan laba sesuai tingkat aset tertentu. ROE, Return on Equity, digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan. NIM atau Net Interest Margin merupakan rasio pembanding antara pendapatan bunga besi dengan rata-rata produktif. BOPO, biaya operasional pada pendapatan operasional digunakan agar mengetahui kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. LFR atau likuiditas digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana dengan cara mengandalkan pinjaman yang diberikan dengan sumber pencairannya. Ketiga, bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan peraturan Bank Indonesia. Dan pendapatan bank syariah berasal dari bagi hasil. Sistem akuntansi yang dianut perbankan syariah adalah PSAK 59, revisi 101 sampai 106, yang di dalamnya berisi tentang penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istiqna, akuntansi mudarobah, dan akuntansi musyarakah. Peraturan Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah PBI nomor 19 garing 1 garing PBI 2007 yang
Di dalamnya memuat tentang sistem penilaian bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menerapkan adanya pemberian bunga karena dianggap sebagai riba, dan riba hukumnya haram dan telah jelas kan bunga atau riba. 4. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa bunga dan bagi hasil merupakan dua hal yang sama. Perbedaannya hanya adalah bunga ditetapkan oleh bank konvensional dan bagi hasil diterapkan oleh bank syariah. Namun perbedaannya sudah jelas, yaitu yang pertama, bagi hasil penentuan nisbahnya dibuat pada awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan rugi dan untung. Sehingga ketika terjadi untung, maka untung akan dibagi antara pihak bank dan pihak nasabah dengan nisbah yang telah ditentukan. Begitupun jika terjadi rugi. Sedangkan bunga bank penentuannya dibuat waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Jadi tidak dipikirkan apakah usaha nasabah tersebut akan mengalami rugi atau untung. Yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jadi, ketika nasabah memperoleh keuntungan misal 50.000, sedangkan nisbah yang telah disepakati ada 50/50. Jadi, keuntungan yang didapat bank adalah 25.000 dan keuntungannya didapatkan nasabah 25.000. Begitupun jika mengalami kerugian akan dibagi kedua belah dengan nisbah yang telah ditentukan. Sedangkan besarnya bunga bank berdasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Sehingga entah itu berapapun jumlah keuntungan yang didapatkan nasabah dari usahanya, maka nasabah tetap akan membayar bunga dengan jumlah yang telah ditentukan di awal akad tersebut. Yang ketiga, bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankannya. Bila proyek merugi, maka rugi akan ditanggung kedua belah pihak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa entah itu untung atau rugi, maka keduanya akan ditanggung berdua antara pihak bank dan nasabah dengan nisbah yang telah ditentukan di awal. Namun, bunga bank tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. 4. Jumlah pembagian laba pada bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jadi misal, pertama, untuk untung adalah 50.000, sedangkan untuk kedua ternyata mendapatkan untung sebesar 1 juta. Sehingga untuk pendapatan pertama keuntungan bank hanya 25.000, namun keuntungan kedua karena pendapatannya hanya 1 juta dan hanya 50/50, maka pendapatan bank adalah 500.000. Namun jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun atau sepeser pun jumlah keuntungan bersifat atau keadaan ekonomi sedang booming. Jadi ketika nasabah memperoleh keuntungan lebih besar dari pendapatan awal, maka jumlah bunga yang dibayarkan tetap. Jika bunga yang dibayarkan ada 100.000, maka walaupun pendapatan nasabah naik, jumlah bunga yang dibayarkan tetap 100.000, tidak berubah. Berbeda dengan bagi hasil tadi. Yang terakhir, tidak ada yang melakukan keabsahan bagi hasil. Jadi tidak ada yang meragukan apakah bagi hasil itu haram atau mubah sih. Sudah terjelaskan di dalam Al-Quran bahwa bagi hasil itu diperbolehkan. Namun eksistensi bunga bank diragukan jika tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Karena masih banyak perbedaan pendapat yang berpendapat bahwa bunga bank itu mubah atau boleh dilakukan, tidak masalah jika ditinggalkan, jika tidak masalah. Namun ada juga yang berpikir bahwa bunga bank itu adalah riba atau dilarang dan hukumnya adalah haram. Yang kelima adalah kesejahteraan nasabah. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara.
Kondisi sejahtera dapat ditandai dengan beberapa aspek, di antaranya terpenuhinya hak dasar, tersedianya jaminan keamanan terhadap risiko penurunan kesejahteraan, terjaminnya kesempatan untuk memiliki aset yang memungkinkan terjadinya peningkatan, terintegrasinya kegiatan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Indikator yang akan menjadi acuan dalam melihat kesejahteraan nasabah yang diterjemahkan dalam konteks nasabah diantaranya beberapa bentuk pelayanan yang diterima oleh nasabah sebagai jawaban dalam memenuhi hak-hak dasar nasabah, terjaminnya keamanan dana nasabah, terjaminnya kesempatan untuk memiliki aset yang memungkinkan terjadinya peningkatan, terintegrasinya kegiatan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu terpenuhinya hak-hak dasar nasabah. Beberapa bentuk pelayanan yang diterima oleh nasabah merupakan jawaban dalam memenuhi hak-hak dasar nasabah. Selain bentuk pelayanan, mudahnya akses ke lokasi bank juga mempengaruhi kesejahteraan nasabah. Sedangkan dalam situasi pandemi seperti saat ini, dianjurkan untuk di rumah saja sehingga banyak nasabah yang berpikir berulang kali untuk menuju ke lokasi bank. Belum lagi mengantri akan menaikkan risiko tertularnya virus. Maka, perbankan memerlukan adanya strategi untuk mengatasi hal tersebut. Untuk menghadapi pandemi, BI atau Bank Indonesia telah merumuskan Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang memiliki visi pendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional, mendukung digitalisasi perbankan, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan, menjamin keseimbangan inovasi serta persaingan usaha antar negara. Menurut Jahja, transaksi perbankan saat ini beralih ke digitalisasi dalam bentuk e-banking, internet banking, dan e-wallet. Dengan perbankan beralih ke digitalisasi, nasabah tidak perlu antri ke bank dan tidak perlu ke lokasi perbankan. Hal itu dapat meminimalisir penularan COVID-19. Yang kedua adalah terjaminnya keamanan dana nasabah. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan telah menjamin jumlah rekening sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 340 juta rekening. Sementara secara nominal jumlah simpanan dijamin mencapai 56,5% dengan rata-rata nilai DPK di atas 2 miliar rupiah. Direktur Grup Riset LPS Imam Gunandi menambahkan, masyarakat lebih yakin karena kondisi fundamental perbankan masih dalam kondisi stabil secara keseluruhan. Peningkatan DPK pada Februari 2020 didorong oleh kenaikan seluruh jenis simpanannya, baik giro, tabungan maupun simpanan berjangka. Untuk menjaga keamanan dana nasabah, LPS menerapkan ketentuan yang dikenal sebagai 3T, yaitu tercatatnya dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diperoleh tidak melebihi bunga yang ditentukan, bunga bank. Yang ketiga adalah tidak ikut menyebabkan bank menjadi gagal, misal kredit macet. Namun, simpanan itu dapat dijamin jika telah memenuhi syarat layak bayar. Tingkat bunga yang diperoleh tidak melebihi bunga yang ditentukan. LPS itu hanya berlaku di bank konvensional, tidak berlaku di bank syariah. Dengan adanya LPS ini, keamanan dana nasabah dapat terjamin dan nasabah tidak perlu khawatir dengan dana mereka. Yang ketiga adalah terjaminnya kesempatan untuk memiliki aset yang memungkinkan terjadi peningkatan. Menurut Sardar 2016, kesejahteraan dalam pandangannya lebih luas didefinisikan bahwa sejahtera secara seimbang secara holistik, yakni tercukupnya kebutuhan masyarakat secara sosial. Dengan mengambil pinjaman di bank konvensional atau dengan bagi hasil bank syariah, nasabah dapat melakukan bisnis dari rumah. Perbankan syariah dapat mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan pelarangan pemakaian riba.
Namun, hingga saat ini masyarakat hanya berpikir saya akan mengambil pinjaman dengan bunga yang kecil atau dengan nisbah yang kecil, tanpa memikirkan apakah itu halal atau haram. Selain untuk memulai bisnis dari rumah, melalui bank konvensional dan bank syariah, nasabah dapat meminjam dana untuk membeli aset seperti membeli rumah, tanah, dan kendaraan pribadi. Yang terakhir, terintegrasinya kegiatan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Lembaga perbankan memiliki peranan yang strategis untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meski pandemi COVID-19 tetap berlanjut hingga saat ini, kegiatan ekonomi harus tetap berjalan karena dapat menggantikan pemasukan yang hilang, menghindari terjadinya PHK secara terus-menerus, dan menimbulkan pengangguran. Dapat dengan cepat menormalkan kondisi lagi. Untuk membangkitkan perekonomian agar tidak semakin merosot, masyarakat membuat usaha yang dapat dikerjakan dari rumah seperti usaha makanan online, online shop. Untuk membuka usaha pasti memerlukan adanya modal usaha, sehingga pihak bank berkontribusi dalam meminjamkan dana kepada nasabah. Baik bank syariah maupun bank konvensional dapat memberikan pinjaman kepada nasabah jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan meminjam dana ini juga masyarakat dapat menambah pemasukan dan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Maksud saya membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengangguran. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.